yang menarik kita coba baca. Yaitu ketika mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Mulai ada kasak kusuk. Ini saudara-saudara Yakub kira-kira, saudara-saudara Yusuf sudah tahu? Belum tahu peristiwa itu apa. Masih dalam alam sana, masih dalam penyembunyian dan disembunyikan apa yang mimpinya Nabi Yusuf. Dan tapi kemudian mereka kasak kusuk, berencana busuk, melakukan suatu persekongkolan busuk. Mereka berkata di antara mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah suatu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Jadi ayah kita ini sesat, maka mencintai anak berlebihan. Ini kira-kira awal dari kisah di antara mereka. Kemudian mereka berencana. Di antaranya kemudian mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kalian tertumpu pada kalian saja. Dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Ini kesimpulan dari rencana mereka. Jadi mereka duduk kemudian menyimpulkan, ini gimana enaknya supaya ayah ini tadi tidak memperhatikan Yusuf saja, tapi memperhatikan kita, menyayangi kita, agar satu anak yang spesial ini tadi dibuang. Ini sebetulnya suatu fenomena yang menarik, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata nggak semua orang tuh kepingin keadilan. Makanya nanti kalau Imam Mahdi datang, belum tentu semua kita pingin dia dan menyelamatkan dia. Wah, belum tentu. Jangan-jangan kita mikir, kok enak jadi imam, saya juga kepingin lah. Ternyata nggak semua orang siap jadi makmum. Kebanyakan orang maunya jadi imam, maunya spesial, maunya istimewa. Itu kebanyakan orang. Nggak banyak justru orang yang mau ngikuti pelan-pelan di belakang. Itu nggak banyak. Ternyata ketaatan itu memiliki suatu ujian. Bahkan ketaatan itu sendiri adalah makom yang tinggi bagi manusia. Kalau masih di alam binatang, di level kebinatangan, nggak ada yang mau taat. Bahkan mengenal ketaatan aja kita nggak bisa. Patuh itu watak manusia yang beriman. Watak atau hasil dari olah dan upaya dan latihan orang yang beriman. Sementara kebanyakan orang enggak mau taat, enggak mau patuh. Bahkan menganggap kepatuhan itu kekalahan, kepatuhan itu kehinaan, kepatuhan itu adalah kelemahan. Ya, kita sendiri sering membaca dalam buku-buku moralitas yang menyatakan bahwa orang harus menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang paling kompetitif, yang paling ini, paling. Pendidikan hewani itu lebih menguasai moralitas kita daripada pendidikan ilahi. Pendidikan ilahi ingin menekankan kamu patuh aja, patuh sama Allah, patuh sama yang diutus Allah, patuh sama, gak enak patuh ini, terkekang, perasaan kalah, perasaan tersingkir, perasaan terhina, perasaan ada di belakang. Ternyata begitu. Kenapa? Karena sosok yang bisa patuh itu sosok yang sudah mengendalikan jiwanya, sudah menarik jasadnya dan kecenderungan-kecenderungan biologisnya, mentransendensikannya ke ranah yang lebih tinggi. Sebelum ada proses transendensi dan penaikan dan elevasi diri, orang nggak mau patuh. Coba lihat binatang. Caranya supaya binatang bisa jadi jinak bagaimana? Dididik. Malah pendidikan sebagian binatang itu cukup intensif. Binatang aja loh ini perlu pendidikan untuk supaya mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang membutuhkan kepada ketaatan. Bagaimana dengan manusia yang susunan kejiwaannya, susunan biologisnya jauh lebih kompleks. Kalau binatang dalam kajian-kajian orang menyatakan bahwa binatang itu dibandingkan dengan manusia, dia tidak punya imajinasi. Dia hanya punya hasrat, syahwat, insting, dan lain sebagainya. Bayangkan syahwat, hasrat, ditambah imajinasi, makin molor itu syahwat, makin molor itu hasrat, makin molor itu keinginan, bahkan keinginan terhadap sesuatu yang belum ada.
Kalau binatang, karena dia tidak punya imajinasi, keinginannya adalah apa yang di depan mata dia, apa yang sampai kepada penciuman dia, apa yang sampai kepada pendengaran dia. Kalau imajinasi, kalau ditambah imajinasi seperti keinginan manusia, bahkan yang tidak terdengar pun dia ingin, yang tidak tercium pun dia ingin, yang tidak terlihat pun dia ingin, yang belum terlihat pun dia ingin, dan keinginannya sangat besar. Bahkan dengan keinginan itulah dia bertahan untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak mungkin dia bertahan tanpa keinginan itu. Seperti yang sering saya ilustrasikan dengan investor itu. Sebagian investor itu kan ketika invest dia kan masih rugi, namanya dia masih invest. Tapi karena imajinasi dia akan sebuah hasil yang nanti akan dia dapat kelak, dia berani invest, sabar. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ini uang keluar loh. Bahkan sebagian sampai berdarah-darah, jual aset, jual ini, umur, segala macam dalam rangka keinginan yang masih imajinatif dan masih prediktif, yang masih prospektif, tif, mungkin sebagainya fiktif. Nah, jadi ketaatan itu sebuah nilai yang dapat dicapai oleh manusia ketika manusia melatih dirinya, mengelevasi jiwanya. Ini pembahasan lain tapi perlu untuk saya sisipkan di sini. Oleh sebab itu, saudara-saudara Yusuf, alih-alih dia taat kepada ayahnya, sebagai ayah lah katakan, bukan sebagai nabi. Susah. Padahal mereka semua tahu, ayahnya ini juga seorang nabi. Dan nabi yang besar. Nabi yang juga disebutkan di dalam disebutkan di dalam Al-Quran sebagai juga imam. Nanti dalam pembahasan tentang kenabian dan keimaman, kita akan sampaikan apa bedanya menurut Al-Quran antara nabi, rasul, dan imam. Ada bedanya. Tidak semua nabi itu rasul, tidak semua nabi dan rasul itu sekaligus menjadi imam. Seperti Rasulullah itu, tiga-tiganya makom itu telah dia gabungkan. Tapi intinya Nabi Yakub itu nabi, rasul, dan imam. Saudara-saudara Yusuf kan berarti anak-anaknya Yakub. Taat sama ayahnya saja tidak. Maka mereka bersekongkol. Bersekongkol untuk membuang Yusuf atau membunuh Yusuf. Ini menarik. Yang lucu lagi dalam rangka persekongkolan ini agar tidak terlihat terlalu jahat di antara mereka, mereka kemudian mengatakan apa? Kalau sudah nggak ada Yusuf, kalau sudah Yusuf kita buang dan kita bunuh, kita semua ini jadi orang-orang baik. Jadi untuk menutupi perasaan bersalah itu mereka bilang di antara mereka, nanti kalau sudah Yusuf kita bunuh atau Yusuf kita singkirkan, nanti kita jadi orang-orang baik. Artinya, jadi untuk meredakan perasaan bersalah tadi ini, kemudian saudara-saudari Yusuf itu bilang, nanti kalau sudah Yusuf ini kita bunuh dan kita buang, ayo kita jadi orang-orang baik, ya kan? Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Habis itu enak, lega, nggak ada Yusuf nih yang jadi pusat perhatian ayah kita yang diistimewakan, sudah nggak ada, hilang. Kita jadi orang-orang baik. Jadi kegundahan kita, kegelisahan kita hilang. Kemudian qala qailun minhum, salah satu di antara saudaranya berkata, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh deh. Kayaknya kalau dibunuh terlalu kejam nih, ya kan? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dhus sayyarati in kuntum fa'ilin. Lebih baik kita buang dia di salah satu tempat sumur yang agak gelap, supaya dia ke dasar sumur itu, supaya nanti kalau ada orang yang lalu lalang, kafilah-kafilah berjalan, biasanya mampir ke sumur kan, nanti kelihatan kok ada orang teriak-teriak di situ, angkut biar dibawa sama para pejalan tadi itu, orang yang lalu lalang itu. Nah, orang sayyarah itu artinya orang-orang yang musafir kan. Zaman dulu itu bahkan sampai zaman sekarang di wilayah Timur Tengah itu mungkin kalau sekarang sudah tidak ya, karena terjadi perubahan kota dan lain sebagainya, makin banyak kota, makin banyak pagar-pagar kota makin terdefinisikan dan terdeskripsi, lalu lalang itu tidak seperti zaman-zaman dahulu. Tapi zaman dahulu itu manusia atau suku itu dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari kanan ke kiri itu sudah biasa. Makanya di dalam istilah-istilah kota pun itu
menjadi sebuah hal yang umum ketika misalnya kota Yaman itu apa? Yaman itu artinya sebelah kanan. Syam artinya sebelah kiri. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka yang penduduk Mekah sebagai pusat kedatangan dari kanan dan kiri, karena kan Mekah itu selain tempat ibadah orang zaman dulu, mungkin mulai dari Nabi Adam, juga adalah tempat orang bertemu, meeting point. Ibaratnya Mekah itu telah menjadi kota kosmopolitan, ya, kota perdagangan lah. Orang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan untuk berdagang dan selanjutnya. Nah, kemudian sampailah mereka melakukan itu dan meminta orang tuanya untuk melepaskan Yusuf bermain-main dengan mereka di sebuah satu kesempatan. Dan kemudian saya ingin melanjutkan tanpa membaca satu demi satu. Kemudian mereka berbohong kepada orang tuanya bahwa Yusuf ini dimakan oleh serigala, dan kemudian ditunjukkan darah yang palsu. Tapi orang tuanya, karena seorang nabi selain juga orang tua, dia tahu persis bahwa ini semuanya adalah kadal busuk. Udah tahu persis. Ini bohong. Ini jelas hoax. Orang tuanya tahu. Nah, yang kemudian kita tahu bahwa datanglah seorang musafir yang kemudian mengangkut Nabi Yusuf dan membawanya ke suatu pasar perdagangan budak. Sampai di sini kita tahu persis bahwa Nabi Yusuf telah mengalami ghaibah. Ini persisnya adalah kegaiban. Nabi Yusuf pada saat itu mengalami ghaibah kubro setelah sebelumnya ghaibah sugro. Apa itu ghaibah sugro? Saya jelaskan lagi ya. Ghaibah sugro adalah ketika Nabi Yusuf mendapatkan mimpi dan menyatakan mimpi itu kepada orang tuanya yang juga seorang nabi. Orang tuanya yaitu Nabi Yakub bilang, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Orang tuanya masih tahu dia ini Yusuf, identitasnya masih dia lihat. Artinya kegoibannya baru kegoiban sementara. Identitas dia masih bisa diketahui oleh ayahnya. Dan dalam sebagian riwayat, saudaranya yang sekandung juga tahu. Ini loh Nabi yang akan menyelamatkan umat dari kebinasaan berupa kelaparan yang masif itu. Orang tuanya, ayahnya tahu. Tapi saudara-saudaranya yang terdekat sudah tidak tahu. Ini disebutnya dengan kegaiban kecil. Jadi kegaiban kecil itu bukan hanya terjadi pada sahibul asri wa zaman Imam Mahdi, bukan. Dan kita sudah ceritakan sebelumnya pada kasus peristiwa Nabi Musa juga mengalami kegaiban kecil dan besar. Yaitu kegaiban kecil adalah ketika ibunya melahirkan dan ibunya tahu bahwa ini adalah Nabi, inilah juru selamat Bani Israel. Lalu ibunya memasukkan dia ke dalam peti dan mengalirkan dia ke sungai. Ketika ibunya mengalirkan dia ke sungai, Nabi Musa mengalami kegaiban besar. Gak ada yang tahu di mana Nabi Musa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibunya juga tidak tahu, saudaranya juga tidak tahu. Kan dalam riwayat disebutkan bahwa saudaranya mengikuti peti itu sampai ke tempat tertentu dia sudah tidak berani. Karena ternyata yang mengambil adalah pasukan Firaun. Apa ini, ada apa, dicek, masukkan ke dalam istana. Ketika itu dia tidak tahu. Tapi karena Nabi Musa menangis dan tidak bisa berhenti sampai akhirnya kita tahu kemudian dipertemukan lagi oleh ibunya. Tapi ada masa di mana dia mengalami tidak ada orang yang tahu di mana dia, sama sekali tidak tahu. Seperti peristiwa ketika Nabi Yusuf dicemplungkan, dibawa keluar dari rumahnya, yang pada saat itu identitas Yusuf yang tahu hanya ayahnya, yang pasti disebutkan dalam Al-Quran adalah yang tahu ayahnya, atau mungkin saudaranya, tapi yang pasti adalah ayahnya yang tahu, hanya ayahnya. Kemudian dia dikeluarkan dari rumah, dicemplungkan ke dalam sumur. Ketika itu sudah nggak ada lagi yang tahu. Wassalam. Tak ada orang yang tahu, yang memungut tidak tahu, yang membeli tidak tahu, sampai dia di penjara dia tidak tahu, dan seterusnya sampai Allah wa numakkina lahu. Baru Allah perkuat dia syarat-syarat
untuk kemenangannya sudah lengkap, baru kemudian kita tahu ada proses pengenalan dirinya kembali kepada mereka yang sebelumnya telah mengenali dia, yaitu saudara-saudaranya terlebih dahulu. Nabi Yusuf bahkan, ini yang menarik dari kisah Nabi Yusuf. Dalam peristiwa Nabi Yusuf tahu siapa mereka, tapi mereka tidak tahu ini siapa. Dan itu bisa terjadi pada kegaiban sahibul asri wal zaman. Ajallallahu ta'ala farajahu. Dia tahu kita. Karena ada pertemuan di mana ketika saudara-saudaranya Yusuf itu berangkat untuk meminta minta ransum, minta makanan, mereka semua bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu ini semua siapa mereka ini. Tapi mereka tidak membayangkan bahwa ini Nabi Yusuf, orang dia pikir sudah mati di dalam sumur kok. Atau diambil orang dan menjadi orang luntang-lantung, menjadi bambung atau apapun. Dia pikirannya begitu. Ini salah satu makna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, tanpa menyebutkan tentang apa yang terjadi dengan proses bagaimana Nabi Yusuf kemudian Allah perkuat posisinya sampai dia bisa menjadi penguasa Mesir ketika itu. Dan kita harus tahu bahwa penguasa Mesir di zaman itu adalah penguasa dunia. Mesir itu kota terbesar di dunia. Mesir bukan seperti Mesir sekarang. Mesir di era itu, karena Yusuf ini kan kakeknya Nabi Musa. Kita meskipun nggak kronologis cerita ini, kenapa kita memulai dengan Nabi Musa? Karena saya ingin mengaitkan dengan Nabi Khidir, yang saya ingin juga nanti poinnya adalah bahwa dia memiliki usia yang lebih panjang daripada siapapun yang kita kenal di bumi ini. Jadi nanti ini poin-poinnya supaya tidak harus kronologis maksudnya. Tapi Nabi Musa ini adalah putra dari Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu namanya adalah juga Israel. Jadi Bani Israel itu adalah turunan dari Yakub, putra dari Ishak. Bapak moyang dari seluruh bangsa Bani Israel yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang sungguh menarik adalah bahwa dari Yakub lahir nabi-nabi, rasul-rasul yang sekaligus menjadi imam-imam, yang sekaligus menjadi juru selamat. Tidak satu, tidak dua. Karena kita nanti juga akan bicara tentang salah satu putra dari Yakub yang namanya Isa alaihissalam. Yang juga mereka ini semuanya mengalami kegaiban. Baik kegaiban kecil maupun kegaiban besar. Ada yang kegaiban kecilnya sangat sebentar, ada yang kegaibannya sangat panjang, ada yang kegaiban kecilnya berakhir dengan kegaiban besarnya sangat sebentar, dan kegaiban kecilnya panjang, dan seterusnya. Tapi ada juga yang tidak berakhir sama sekali kegaibannya. Itu beberapa hal yang ingin saya sebutkan. Nah, sebelum mengakhiri kajian ini, yang menarik adalah peristiwa Nabi Yusuf atau kisah Nabi Yusuf ini menggambarkan bagaimana sang juru selamat itu bisa melalui banyak hal, rincian dari kejadian yang tidak bisa kita pahami seluruh hikmah-hikmahnya kecuali kita mempelajarinya dari Al-Quran dan dari tafsir-tafsir Ahlul Bait. Karena riwayat-riwayat Ahlul Bait yang mengajarkan tentang makna-makna di antara semua kisah itu, rincian hikmah di balik setiap peristiwa tersebut. Karena semua itu punya makna yang luar biasa.